Pada hari Minggu 11 Juni 2023, pengurus DPD Partai Nasdem Indramayu Jawa Barat beserta ratusan kadernya rame-rame mengundurkan diri. Wow, ini kayaknya tanda bahwa Nasdem benar-benar akan mau tenggelam. Halo. Nampaknya tahun ini adalah tahun yang sangat naas bagi Partai Nasdem. Apakah ini ada kaitannya dengan pencapresan Anies yang terlalu gerasa-gerusu atau kesusu beberapa waktu yang lalu? Apakah Anies dinilai telah mendatangkan kesialan bagi Partai Nasdem? Pernah ada tulisan yang tayang di situs seword.com dan juga sudah viral menguraikan bagaimana sepak terjang Nasdem yang dibesarkan bukan berdasarkan ideologi. Dan bukan cuma itu, judul yang sangat lugas tentang Nasdem ini tampaknya membuat pikiran banyak pemirsa jadi terbuka bahwa predator politik itu bernama Nasdem. Dalam tulisan yang panjangnya kurang lebih 1.500 kata itu, Nasdem dengan intriknya telah merugikan beberapa partai. Di antaranya Partai Golkar dan juga Partai Amanat Nasional atau PAN. Jadi mungkin karena inilah Golkar dan PAN enggan mau berkoalisi dengan Nasdem. Untuk pemirsa yang mau baca tulisan tersebut yang ditulis dari Mahesa Wirang yang berjudul Predator Politik itu bernama Nasdem, linknya bisa diakses di deskripsi ya, atau bisa cari di mesin pencari dengan kata kunci sesuai dengan judulnya Predator Politik itu bernama Nasdem. Pasti ketemu deh, ada di halaman pertama mesin pencari atau Google. Jadi tidak heran kenapa Surya Paloh terburu-buru mencapreskan Anies. Bahkan di saat bangsa ini sedang berduka akibat kasus Kanjuruhan, Nasdem hanya mementingkan ambisinya itu. Dia tetap ngotot mencapreskan Anies pada saat bangsa sedang mengalami duka yang mendalam. Bahkan Jokowi pun waktu itu sudah mengingatkan bahwa soal capres ini ojo ke susu. Sangat jelas, tidak usah tergesa-gesa. Tapi Nasdem sudah kebelet, sepertinya sudah punya rencana-rencana yang menurutnya sudah matang, tinggal action. Anies yang diangkat Nasdem itu bukanlah kader dari Partai Nasdem. Dan Nasdem pun tahu itu bahwa prestasi Anies tidaklah mentereng sehingga kemungkinan besar sulit memenangkan ajang Pilpres 2024. Namun Surya Paloh punya keyakinan tersendiri bahwa publik bisa dibuat cepat lupa dengan kebobrokan Anies itu. Mungkin karena Surya Paloh adalah orang lama yang pernah menikmati gurihnya kehidupan di era Orba, dan juga memiliki media yang dinilainya sudah sangat besar sehingga merasa di atas angin. Ternyata meleset penilaian itu, jadinya masuk angin. Nah, rekam jejak Anies itu sulit dihapus, dan bahkan permainan kata-katanya pun sudah sering melintas di beranda sosial media dan menjadi bahan bercandaan atau bahan pengingat bahwa Jakarta pernah punya gubernur yang hanya bisa ngomong tapi tidak bisa kerja. Bahkan istilah kelebihan bayar pun serta sumur resapan juga menjadi kata kunci bahwa Anies memang tidak bisa kerja dan juga hanya memboroskan anggaran. Sudah tidak bisa kerja, anggaran boros, ya bikin sial lah. Nah, kesialan yang didapatkan Nasdem pasca mencalonkan Anies sebagai capres mungkin dimulai dari kasus BTS Kominfo. Sekjen Nasdem yang saat itu pun terseret dan kini menjadi tersangka. Lalu, duit sebanyak 8 triliun dari kasus dugaan korupsi itu pun diisukan sebagai dana kampanye Anies.
Jika ini terbukti, pasti makin gawat. Sangat-sangat gawat. Oh ya, sidang Johnny Plate belum dimulai ya? Kalau sudah mulai, yuk kita nonton bareng-bareng ya. Nah, dan hal yang diamati oleh publik pasca terkuaknya kasus BTS Kominfo 8 triliun itu, jika sebelumnya kasus ini terkuak, Anies bisa naik pesawat jet pribadi saat kampanye ke daerah-daerah. Maka setelah terkuak kasus dan Johnny Plate menjadi tersangka, Anies tidak lagi naik pesawat jet pribadi itu untuk kampanye. Jadi mungkin Anies akan naik odong-odong saja, lebih hemat kan? Naik odong-odong ke daerah-daerah atau naik delman gitu agar hemat. Dan sekalian sebagai usaha mencitrakan diri sebagai orang yang merakyat. Jadi terlihat kayak begitu merakyat padahal aslinya tidaklah demikian. Duduknya saja kan lebih suka di atas meja. Lihat tuh ada fotonya Anies duduk di atas meja dengan gayanya yang khas, parlente begitu kan. Oh ya, sebelum kasus Johnny G. Plate, kesialan Nasdem ini mungkin dimulai dari mundurnya beberapa kader yang berkualitas. Seperti salah satunya adalah wanita cantik yang bernama Nilu Jelantik. Dan belakangan juga ada pakar bidang militer dan keamanan nih. Ibu cantik juga bernama Koni Bakri. Yang sebelumnya beliau menjabat sebagai anggota Dewan Pakar di Partai Nasdem ini. Dan yang terbaru dan cukup bikin geleng-geleng kepala. Pada hari Minggu 11 Juni 2023, pengurus DPD Partai Nasdem Indramayu Jawa Barat beserta ratusan kadernya rame-rame mengundurkan diri. Wow, ini kayaknya tanda bahwa Nasdem benar-benar akan mau tenggelam. Apes deh. Apakah Nasdem ini selain kena sial, apakah juga kena karma? Apakah benar-benar partai ini kena karma karena pernah menjadi predator demokrasi begitu? Pengunduran yang itu terjadi, yang DPD Indramayu Jawa Barat itu pasti kan ada kekecewaan. Dikabarkan bahwa kekecewaan itu dipicu soal pencalekan Ketua DPD Partai Nasdem itu yang seharusnya mendapatkan nomor urut 1 ternyata ada pada nomor urut 3. Jadi kayak anak bawang gitu kan. Kasihan banget ya. Pengunduran diri ini diselebrasi dengan pelepasan baju Partai Nasdem secara bersama-sama. Lumayan ya. Betapa banyaknya baju yang dikumpulin baju partai ini. Ini kan kalau mau dikumpulin buat jadi celemek kan lebih mantap ini untuk di dapur. Atau jadi bahan serbek gitu ya. Daripada mubazir, apalagi kalau dibakar kan mubazir. Pengunduran diri dari ratusan kader Partai Nasdem itu ternyata memberikan keuntungan untuk Partai Perindo. Selamat buat Perindo, Anda layak dapat bintang. Nah, dan kita tahu Partai Perindo yang memang suaranya masih kecil saat ini bisa jadi bakal akan membesar sedikit ke depannya. Apalagi Perindo juga sudah merapat ke PDIP mendukung Ganjar. PDIP kan adalah partai yang punya ideologi jelas. Dan perlu diingat juga bahwa di Perindo sudah bergabung seorang kiai ulama yang bernama Muhammad Zainul Majid atau biasa disebut dengan Tuang Guru Bajang. Wow, hebat kan? Seorang ulama yang cerdas dari Nusa Tenggara Barat. Apakah Perindo mendapatkan keberuntungan ini karena efek dari bergabungnya ke koalisi yang dipimpin oleh PDIP ini? Semoga saja ya. Semoga saja yang merapat ke PDIP adalah para partai yang mendapatkan keuntungan. Jadi Partai Demokrat kalau ikut bergabung bisa jadi ikutan beruntung daripada masih gabung ke koalisi perubahan yang sampai saat ini enggan mau menjadikan AHY atau Ketua Umum Demokrat sebagai cawapresnya Anies, kan mending pindah saja. Daripada buntung nggak dapat apa-apa, mending pindah kan.
Jadi mungkin sudah sunatullah ya, kalau bersama orang-orang sial bisa ikutan sial. Jadi kalau Partai Demokrat masih merapat ke Nasdem dan PKS, bisa jadi sial terus, baperan terus, dan ikut-ikutan menyerang pemerintah. Tahu-taunya malah diserang balik dan makin terpuruk, terus bikin malu. Iya kan? Salah data lagi. Jadi saran saya, tinggalkan saja lah yang bikin-bikin sial itu. Daripada sial terus, mending tinggalkan orang-orang sial itu kan. Jadi soal pengunduran diri rame-rame yang jumlahnya ratusan dari DPD Partai Nasdem Indramayu ternyata diikuti juga puluhan DPC Indramayu. Jadi DPD-nya mengundurkan diri, DPC-nya juga ikut. Jadi rame-rame dong. Jadi ini sudah pasti berdampak signifikan pada suara Partai Nasdem ini. Dan jangan-jangan akan tenggelam beneran ini Partai Nasdem. Tenggelam ya. Dan hal yang paling bikin geleng-geleng kepala juga soal alasan pengunduran diri ini. Kabarnya Ketua DPW Nasdem mengadakan rapat setelah ditagih janjinya oleh Ketua DPD yang tadi. Dan hasil rapat diputuskan bahwa Ketua DPD sebagai bacalek DPR yang dijanjikan di nomor urut 1 boleh pindah ke nomor urut 2 asal dengan syarat. Nah ini dia nih, asal dengan syarat atau kompensasi sebanyak 3,5 miliar. Wow. Katanya Nasdem ini adalah partai tanpa mahar. Apakah itu bukan mahar itu? Kok ada 3,5 miliar? Apakah berita ini benar? Kita nanti cek berikutnya ya. Jadi jangan-jangan memang kehabisan logistik nih untuk mendongkrak nama Anies, tapi jeblok juga jadinya. Jadi untuk buang sial kayaknya Nasdem harus mandi kembang 7 rupa dan ke 7 sumur dan selama 7 hari 7 malam. Ya begitulah sial-sial. Kita lempar jauh sial-sial. Semoga beruntung dan semoga menang Pak Ganjar Pranowo di 2024 dan menjadikan Indonesia lebih maju. Merdeka. Terima kasih. Begitulah pura-pura.